Jumpa lagi dengan K5 First Channels. Di sini kita akan bicara tentang teknologi IT, khususnya terkait dengan database yaitu SQL Server. Selamat mengikuti. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan FTP task di SQL Integration Services. Saya Kiki Noviandi, Microsoft Data Platform MVP. Saya menjadi MVP sejak tahun 2006. Sehari-hari saya aktif di Kuadran 5 Indonesia. Untuk menghubungi saya, Anda bisa menghubungi saya di email maupun di Facebook, di Twitter, atau di blog saya. Saya merupakan group leader dari SQL Server Group Indonesia, merupakan SQL Server Community Group yang paling aktif di Indonesia. Untuk FTP task merupakan bagian daripada SSIS task yang bisa digunakan dalam membuat control flow di SSIS task. Di FTP task ini kita bisa menggunakannya untuk berbagai macam operasi, seperti misalnya mengcopy directory, logging data, download file, upload file. Yang intinya FTP task sendiri berfungsi untuk melakukan proses download maupun upload data file dari lokal ke FTP server. Operasi yang bisa kita lakukan untuk FTP ini adalah send file, receive file, create local directory, create remote directory, remove local directory, remove remote directory, delete local file, maupun delete remote file. Untuk menggunakan FTP task, kita tinggal memilihnya di SSIS toolbox, kemudian di dropnya di control flow. Nah, setelah itu kita lakukan proses edit. Yang kita lakukan adalah mendefinisikan FTP tasknya terlebih dahulu untuk menentukan alamat atau address daripada FTP server yang kita akan pakai. Di dalam connection manager sendiri kita bisa melakukannya dengan menentukan server file, server name-nya, portnya, credential-nya, kemudian kita tinggal melakukan test connection dan FTP-nya sudah terhubung di connection manager. Setelah kita melakukan mendefinisikan connection manager di general page, kita kemudian melakukan setting di file transfer page. Apa yang bisa kita setting di sini? Yang kita bisa setting adalah satu local parameter, di mana kita bisa menentukan local path atau lokasi atau file yang akan kita naikkan dari lokal maupun kita download ke lokal. Kemudian dari lokal itu sendiri kita bisa menentukan connection-nya, jadi kita tinggal memilih connection-nya. Untuk parameter local path variable itu bisa kita pilih true jika destination path-nya di store variable, disimpan di variable, atau kita pilih false jika destination-nya disimpan di file connection manager. Kemudian setelah kita tentukan local parameter, kita tentukan operation-nya. Kita memilih operation-nya ini seperti yang tadi saya sampaikan. Operation yang bisa dilakukan oleh FTP task ini adalah send, receive file, create maupun delete local file, create maupun remove directory, dan seterusnya.
Lalu kemudian setelah kita tentukan operationnya, kita tentukan remote parameternya, apa yang akan kita lakukan di FTP server sana. Nah, untuk parameter ini kita bisa menentukan apakah dia merupakan remote variable yang isinya bisa berupa user defined variable, atau dia bukan merupakan remote path variable. Nah, itu kita pilih false, dan di sini kita bisa menentukannya dengan menentukan connection di FTP-nya. Lalu pilihan berikutnya adalah jika di destination-nya itu akan ditimpa, maka kita tinggal set override file at destination-nya true atau false. Oke, selanjutnya kita lihat demo tentang pembuatan FTP task berikut ini. Oke, kita mulai demo kita tentang bagaimana cara memanfaatkan FTP task di SIS. Kemudian kita akan coba ambil file CSV file dari lokal, kemudian dinaikkan ke FTP, lalu diproses untuk bisa masuk ke dalam sebuah table di database kita. Kita mulai dengan membuat project SSIS. Kita beri nama FTP demo. Lalu dari sini kita bisa lihat SSIS tool tasknya yang tersedia di SSIS. Untuk di control flow ini ada banyak pilihan. Kita fokus ke FTP task. Oke. Nah, di FTP task ini kita coba membuat pertama di general, kita lakukan FTP connection. Untuk lokasi FTP ini kami sudah sediakan di localhost FTP localhost. Oke. Kita coba masukkan di sini localhost, database, berhasil. Lalu kemudian kita tentukan file transfernya. Nah, file transfer ini skenario-nya adalah diambil dari localhost, local path, kemudian dimasukkan ke FTP server. Untuk file location yang ada, kita ambil di FTP source. Nah, ini ada satu file city open. Oke. Nah, operation yang dilakukan ini kita bisa banyak pilihan, dari mulai send file, receive file, create directory, create local directory, create remote directory, remove local directory, remove remote directory, delete local, dan delete remote. Kita pakai skenario untuk send file. Kemudian kemana akan send filenya, kita ambil di alamat di sini. Nah, untuk ini browse directory di sini, ini sesuai dengan alamat di FTP-nya, dimana di FTP kita ada dua directory, yaitu inbox dan outbox. Kita coba masuk ke outbox, di sini masih kosong. Inbox, sorry. Oke. Jadi skenario-nya adalah dari sini, dari lokal, kita copy ke inbox folder di FTP. Oke. Nah, lalu kemudian datanya dari FTP ini kita akan coba masukkan ke dalam database.
dalam database ini. Kita akan tentukan source-nya dulu, source-nya dari flat file. Dari source flat file ini kita coba buat connection manajernya. Kita ambil di inbox tadi. Ini kita jadiin source file. Kita lihat kolomnya ada, kemudian oke, sudah. Lalu kita pindahkan dari flat file tadi ke destination-nya adalah di database. Kita buat RNDB. Oke, kemudian kita definisikan tabelnya, table city. Apa yang sudah dilakukan? Oke. Jadi dari skenario ini, setelah dilakukan FTP task, kemudian data hasil send FTP tadi di-upload ke dalam database. Kita override. Oke. Kita lihat struktur database-nya. Ini kosong. Table city-nya kosong di dalam TRN database ini. Kita jalankan. FTP task sudah dijalankan, data sudah dipindahkan dari folder FTP source tadi ke inbox di lokal FTP, kemudian data dipindahkan ke database di table city. Kita lihat database city-nya sudah terisi. Demikian demo kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikian presentasi saya tentang SSIS FTP task. Semoga bermanfaat. Terima kasih.